Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini GKP Yeruel Cibubur. Mari bersama-sama kita memasuki kebaktian kita pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh kita. Saya mengundang sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita mengangkat pengakuan kita dalam votum dan salam. Demikian, kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk sama-sama kita menaikkan doa syukur kita, dan di dalamnya kita juga akan menyatakan doa permohonan penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, penebus dan juru selamat, di dalam Roh Kudus, Tuhan yang senantiasa memelihara, menghiburkan, dan bahkan yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang sebagai gereja-Mu untuk menyatakan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan bahkan juga penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa jikalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua ya Tuhan karena kebaikan dan karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, saat ini ya Tuhan kami datang mengucap syukur untuk segala berkat karunia anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami.
berkat pekerjaan, berkat kesehatan, berkat keluarga, bahkan juga ya Tuhan berkat persekutuan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami untuk dapat kami alami terus menerus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun terkadang ya Tuhan kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, namun kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan atas kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kesehatan kembali ketika kami sakit. Tuhan memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Tuhan memberikan kami pengharapan ketika kami kehilangan asa. Ya Tuhan, semuanya itu sungguh karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, inilah pengucapan syukur seluruh jemaat Tuhan. Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur yang kami wujudkan dalam persekutuan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, demikian Tuhan pada saat ini kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami hanya oleh tuntunan dan pemeliharaan Tuhan saja. Ketika kami akan terus mengisi hari-hari kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan kami menantikan suara-Mu. Kami menantikan firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami. Tuhan berkenan untuk menyucikan kami. Tuhan berkenan untuk kiranya juga menopang kami, supaya ketika firman itu diberitakan, maka kami dapat memahami, kami dapat mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga Tuhan yang berkenan untuk terus menuntun kami, supaya kami diberikan kesanggupan, kami diberikan kekuatan untuk boleh mengertikan firman Tuhan itu. Bahkan juga ya Tuhan untuk terus menerus dimampukan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia dan taat menyambut firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, supaya firman ini menjadi firman yang indah. Firman ini menjadi firman yang menyegarkan. Firman ini menjadi firman yang menguatkan kami untuk terus dengan setia menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya mengulangi pembacaan kita pada malam hari ini. Terambil dari 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita tentu sebagai manusia tidak luput dari yang namanya menilai. Ketika kita memiliki kemampuan untuk berpikir, maka sejak itu kita diberi kemampuan juga untuk menilai. Pengalaman memberikan penilaian tentu adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Karena kita adalah makhluk yang berakal budi. Tuhan menganugerahkan kemampuan itu bagi setiap orang, bagi setiap kita. Jadi kemampuan untuk menilai itu karena kita adalah makhluk yang berakal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam bidang pendidikan, menilai siswa bagi seorang guru adalah satu pekerjaan rutin. Selain seorang guru atau seorang dosen, seorang pengajar, seorang pendidik akan menyampaikan materi-materi pelajaran yang akan dijelaskan, disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka untuk mengukur sejauh apa materi yang disampaikan oleh guru, oleh dosen, oleh pengajar, oleh pendidik, maka ia perlu melakukan yang namanya evaluasi, ia perlu melakukan yang namanya penilaian untuk bisa ngecek, untuk bisa memeriksa apakah proses pembelajaran yang dilakukannya itu adalah
sebuah proses pembelajaran yang dapat diserap dengan baik dan diaplikasi dengan baik oleh siswanya, oleh murid-muridnya. Jadi saya percaya, saya pikir bahwa sidang jemaat sekalian sepakat bahwa pekerjaan rutin dari seorang guru adalah memberikan penilaian. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, jikalau kita bergerak dalam dunia pekerjaan kita, misalnya di perusahaan, bahkan di kantor-kantor pun, yang namanya penilaian kinerja itu menjadi penting. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai manajemen organisasi untuk mengukur ketercapaian sebuah tujuan tertentu dari satu perusahaan, maka menerapkan manajemen kerja bagi karyawan itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya itu bisa diukur tingkat keberhasilannya. Sehingga kemudian manajemen bisa memberikan reward, bisa memberikan penghargaan bagi karyawan yang berkinerja baik, tetapi sebaliknya juga. Ketika manajemen kinerja itu diterapkan, kinerja terhadap penilaian, akan diberikan punishment terhadap karyawan-karyawan yang memang tidak optimal dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hampir dalam semua aspek kehidupan yang namanya memberikan penilaian itu adalah bagian dari budaya kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keseharian pun kita menilai. Kita menilai kadang-kadang sahabat kita menilai rekan kerja kita memberikan penilaian terhadap saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya ingin menggarisbawahi hal memberi penilaian, saudara, ini adalah sesuatu yang seringkali menjadi kegiatan keseharian kita. Hanya kemudian Bapak Ibu Saudara, yang seringkali menjadi persoalan adalah ketika penilaian-penilaian yang kita lakukan adalah sebuah penilaian yang tidak lagi berdasarkan fakta. Ketika penilaian yang kita lakukan seringkali muncul dari asumsi-asumsi yang ada pada kita, sehingga kita tidak lagi memberikan sebuah penilaian yang objektif. Penilaian kita menjadi sebuah penilaian yang subjektif, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, adalah surat yang memberikan gambaran hubungan pribadi Paulus dengan jemaat di Korintus. Bagaimana lewat surat ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan jawaban terhadap serangan-serangan yang diarahkan kepada dirinya. Rasul Paulus memberikan jawaban, memberikan respon terhadap penilaian-penilaian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya sebagai rasul ketika itu, yang menentang kewibawaannya sebagai rasul. Nah, lewat surat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus memberikan klarifikasi. Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ia kirimi surat, yaitu jemaat di Korintus. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kemudian Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan yang dihadapinya, kesulitannya yang dihadapi sebagai seorang pemimpin, sebagaimana tema kita pada KRT malam hari ini, menghadapi situasi sulit, itulah Bapak Ibu Saudara yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi situasi yang sulit, di mana ia
diperhadapkan dengan tantangan orang-orang yang terus-menerus memberikan penilaian yang negatif terhadap dirinya. Paulus sebagai seorang pemimpin saat itu diperhadapkan pada situasi yang sulit, yaitu pertentangan dan penolakan oleh beberapa kalangan. Penilaian atas masa lalunya membuat namanya kemudian terus-menerus dicemarkan sehingga ia harus meluruskan. Ia harus membersihkan namanya sambil tetap memberitakan Injil yang benar. Inilah Bapak Ibu Saudara yang diungkapkan dalam surat pembacaan kita pada malam hari ini. Dan dalam bagian pembacaan Alkitab kita, Rasul Paulus pertama-tama menjelaskan bahwa situasi dan kondisi apapun yang dihadapi, maka sebagai orang percaya hendaklah senantiasa tabah. Inilah Bapak Ibu Saudara poin yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus pertama-tama menjelaskan bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang dihadapi oleh orang-orang percaya termasuk Rasul Paulus, hendaklah ia senantiasa tabah. Itulah Bapak Ibu Saudara yang diungkapkan di ayatnya yang ke-6 dalam bacaan kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, ayat yang ke-7. Bukan karena melihat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ketabahan maka hidup Paulus meyakini bahwa dirinya bahkan juga diri kita berproses untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Ketabahan membuat Paulus tidak terjebak pada emosi sesaat, tetapi membawanya untuk menjadi pribadi yang baik. Pertentangan dan penolakan yang diterima Paulus menjadikan dirinya belajar untuk tabah. Ia tidak balik menyerang dengan emosi, tetapi justru meredam dengan terus menunjukkan kasih kepada mereka, dengan tetap memberi perhatian kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dinasehati oleh Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dalam suratnya, dalam perikop bacaan kita, demikian juga nasihat Rasul Paulus kepada kita jemaat Tuhan dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, maka ketabahan adalah kata kunci. Ketabahan adalah kata kunci Bapak Ibu Saudara untuk kita berefleksi. Ketabahan adalah kata kunci untuk kita bisa berrekonsiliasi tentang kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tentang hal menilai tadi itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita dimampukan untuk menilai dengan mata rohani kita, menilai realitas kehidupan secara utuh menyeluruh, menilai realitas kehidupan secara berkualitas. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus, bahkan juga tentu mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa ternyata cara memandang ini menjadi sangat penting. Dan sebagai orang-orang yang sudah, sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang ke-17,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, demikian dinyatakan, ditegaskan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17 dari bacaan kita, maka ia adalah ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, karena itu kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita perjuangkan, sehingga cara kita menilai, cara kita memandang harus mencerminkan kualitas kita sebagai ciptaan yang baru. Kalau cara menilai kita, cara kita memandang diri kita, cara menilai, cara memandang kita, melihat orang lain masih menggunakan perspektif yang lama, maka kita bukan lagi ciptaan yang baru, belum lagi menjadi ciptaan yang baru. Inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian juga kepada kita. Paulus mengingatkan supaya cara kita menilai, cara kita memandang kehidupan ini, cara kita menilai memandang diri kita, cara kita menilai dan memandang sesama kita adalah cara menilai di dalam Kristus. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Karena kita adalah orang-orang bahwa manusia lama kita sudah berlalu. Sesungguhnya kita adalah manusia baru. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang cara menilai. Tentang cara menilai yang di dalamnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang ada dalam Kristus harus menilai dengan kapasitas rohani. Penilaian sangat tergantung pada kapasitas rohani. Karena jikalau penilaian kita tergantung pada kapasitas yang lahiriah, maka Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah penilaian kita seringkali adalah sebuah penilaian yang membabi buta. Jikalau penilaian yang kita lakukan adalah penilaian yang didasarkan pada kapasitas lahiriah, maka kita akan menilai dengan cara menilai yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kapasitas rohani menjadi sangat penting. Bahwa penilaian sangat tergantung pada kapasitas rohani. Kapasitas rohani yang dangkal akan menghasilkan penilaian yang dangkal. Sebaliknya, kapasitas rohani yang dalam akan menghasilkan penilaian yang penuh dengan empatis. Akan menghasilkan penilaian yang penuh dengan persahabatan. Penilaian yang penuh dengan toleransi. Inilah Bapak Ibu Saudara bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, juga mengingatkan kepada kita supaya kita terus bertumbuh dalam kapasitas rohani kita. Bertumbuh dalam diri kita sebagai ciptaan yang baru di ayat yang ke-17 menjadi sangat penting. Supaya dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu Saudara, yang terpraktekkan adalah sebuah cara menilai terhadap realitas kehidupan yang di dalamnya ada kapasitas rohani yang dalam. Bukan sekedar kapasitas rohani yang dangkal. Karena jikalau kita tidak bertumbuh dalam kapasitas rohani yang dalam, maka penilaian-penilaian kita menjadi dangkal. Penilaian kehidupan rumah tangga terjadi konflik suami istri, itu karena penilaian yang dangkal dari kapasitas rohaninya. Tetapi suami istri yang memiliki kapasitas rohani yang dalam, maka ia di dalamnya ada saling pengampunan di situ.
Kenapa? Karena Kristus adalah Kristus yang mengampuni. Kita bukan lagi ciptaan yang lama, kita adalah ciptaan yang baru. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita berinteraksi, berelasi dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang sepersekutuan. Jikalau kita memiliki kapasitas rohani yang dalam sebagai ciptaan yang baru, maka yang terjadi adalah sebuah relasi dan komunikasi yang harmonis di antara kita. Inilah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengangkat pentingnya bagaimana kita bertumbuh dalam kapasitas rohani yang dalam. Kapasitas rohani yang mendalam yang mencerminkan perjumpaan seseorang dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus terus kita perjuangkan sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Ayat yang ke-16, saudara. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun, seorang juga pun menurut ukuran manusia. Karena jikalau kita masih menilai orang lain menurut ukuran manusia, maka kita akan terjebak pada sikap-sikap tidak adil. Kita akan terjebak pada sikap-sikap menghakimi. Oh kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Itu yang seringkali memicu konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Tapi jika orang Kristen sudah bertumbuh terbentuk menjadi ciptaan yang baru, maka ia tidak akan menilai menurut ukuran manusia. Ayat yang ke-16. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, juga mengajar kepada jemaat GKP Yeriwel Cibubur. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, pengalaman Paulus pernah menilai Kristus bukan berdasarkan ukuran Allah, tapi berdasarkan ukuran manusia. Kristus bukanlah juru selamat. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sekarang Paulus menegaskan dirinya, sekarang kami tidak lagi demikian. Dulu saya menilai Kristus hanya sekedar manusia, tapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi gagasan pokoknya adalah bahwa karya pembaharuan Kristus. Sekali lagi Bapak Saudara, gagasan pokok dari ayat yang ke-16 ini adalah karya pembaharuan Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru itu memampukan kita menilai tidak lagi dengan standar manusia, tetapi kita memberikan penilaian terhadap kehidupan ini menurut standar Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus terus-menerus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita meyakini jikalau kita memberikan penilaian terhadap hidup ini berdasarkan pada standar Kristus, kapasitas yang dalam bersama dengan Kristus, maka di sana kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapapun kita sebagai gerejanya, siapapun kapasitas kita, apapun tugas-tugas kita dalam hidup ini, tugas-tugas profesi, tugas-tugas pekerjaan kita, mari kita melakukannya dengan standar Kristus. Kita melakukannya dengan standar kapasitas manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Maka di sanalah kita menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin.
Kita mengangkat pujian dari Kidung Kabungan 55 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17 begini firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 149. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa persembahan dan doa syafaat. Diakhiri dengan kita nanti menyatakan doa Bapa kami. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, segala hormat, pujian dan syukur kami panjatkan tiada henti kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah memang Allah yang layak untuk kami sembah dan kami pujikan nama-Mu. Syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa tabah dalam menghadapi apapun kesulitan-kesulitan kehidupan yang harus kami jalani. Ya Tuhan, tentu ketabahan itu oleh karena Kristus yang sudah meneladaninya untuk kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang juga senantiasa tabah untuk menjalani penderitaan,
bahkan juga ya Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami terus dididik oleh firman-Mu untuk tetap senantiasa tabah dan taat dalam menjalani kehidupan, sekalipun ya Tuhan ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kami jalani. Namun ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Biarlah ya Tuhan kami pun terus bertumbuh sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, supaya kami memiliki kapasitas rohani untuk dapat memberikan penilaian-penilaian yang utuh dan berkualitas tentang realitas kehidupan yang ada pada kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, mampukan kami Tuhan untuk terus bertumbuh sebagai ciptaan yang baru, yang menjalani kehidupan dengan menggunakan standar Kristus dalam kehidupan kami, bukan sekedar standar dunia dan standar manusia. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bimbing dan pegang kami Tuhan, supaya kami dimampukan mewujudkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah persembahan yang kami himpunkan ini juga didasarkan pada kapasitas rohani yang ada pada kami, yang boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpah ruahkan bagi kami. Berkat Tuhan yang tak terhitung banyaknya, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dalam hidup keseharian kami. Ya Tuhan, hanya sebahagian kecil yang kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan dan menyucikannya, supaya persembahan ini berguna dalam rangka mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan sukacita dan sukarela, supaya berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga ingin membawa dalam doa kami. Kami mengingat ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari kesakitannya. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengerti keberadaan setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, lawatlah setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit dengan pelawatan yang dari Tuhan, dengan jamahan kuasa yang dari Tuhan. Berkati ya Allah setiap obat yang dimakan dan diminum jemaat Tuhan, supaya dengan itu maka Tuhan juga berkenan untuk memulihkan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, demikian juga dalam syafaat ini kami berdoa bagi setiap pergumulan kami sekalian jemaat Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami sekalian. Ya Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan, baik melalui majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi kategorial, non-kategorial, juga ya Tuhan panitia-panitia Engkau berkati ya Bapa, supaya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan, maka semuanya itu ya Tuhan boleh tertuju hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang sudah ambil bagian dalam penata layanan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, kiranya kami sekalian di dalam mewujudkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik kami selaku pemusik, kami selaku
pengiring pujian, kami selaku tim multimedia, bahkan tim peralatan, semua ya Tuhan, pelayan firman, berkati ya Bapa, supaya apa yang kami lakukan itu hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu semata. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di syafaat ini kami juga mau berdoa mengingat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami semua dengan segala hikmat yang dari Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Berkati ya Tuhan setiap usaha pemerintah, bahkan juga segenap bagian masyarakat, supaya kami dapat saling bekerja sama bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan pergumulan pandemi ini. Sehingga pada saatnya ya Tuhan bangsa kami ini boleh keluar dari permasalahan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih jika nanti malam menjadi bagian kami dan kami akan beristirahat ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk melingkupi kami dalam tidur kami dengan kasih kuasa Tuhan. Dan hari esok Tuhan bangunkan kami kembali dengan kekuatan, kesehatan yang baru, supaya kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah seluruh pokok doa saat kami, yang semuanya berani kami bawa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat gembala yang setia, yang juga mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita mengakhiri kebaktian KRT kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian Kidung Kabungan 66. Terimalah berkat Tuhan saudara-saudaraku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat malam. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.